Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu bidang singgung ya. Kita akan membahas bidang singgung dan juga nanti ternyata bidang singgung ini ya digunakan untuk menghampiri nilai fungsi di sekitar suatu titik ya. Bidang singgung. Nah, diingatkan kembali kalau mau membuat persamaan bidang ada berapa hal yang perlu dibuat atau perlu didapatkan dalam membuat persamaan bidang? Ada berapa hal? 2 ya, Bu. 2, apa saja? Normal sama titik yang dilalui. Betul, titik yang dilalui bidangnya ya. Salah satu titik pada bidang sama vektor normalnya, betul. Vektor normal. Ini mengingat kembali diulang ya. Titiknya misalkan kita sebut sebagai titik P0, X0, Y0, Z0 begitu. Satu titik diketahui, kemudian vektor normal ya. Misalnya vektor ABC begitu. Sehingga kalau kita sudah tahu 2 ini, maka persamaan bidang itu apa? AX min X0. Oke, betul ya. Jadi didotkan begitu ya. Sembarang titik PQ X, Y, Z gitu ya. Sembarang titik X, Y, Z sehingga P0P gitu didotkan dengan N itu sama dengan 0 ya. Di mana ini adalah X min X0 tadi ya. Y min Y0 kemudian Z min Z0 didotkan dengan A, B, C ini harus sama dengan 0. Karena vektor normal itu vektor yang tegak lurus dengan bidang. Sementara si vektor P0P ini ada di bidang. Vektor yang ada di bidang didotkan dengan vektor normalnya yang tegak lurus haruslah 0 ya, karena tegak lurus itu tadi. Nah, maka kita peroleh persamaan bidang akhirnya menjadi A dikali A min gini ya, A dikali X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z ya, min Z0 sama dengan 0 atau AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan pindah ke sebelah sana ya, semua yang konstantanya AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0. Nah, ini persamaan bidang secara umum ya. Jadi pokoknya harus punya 2 hal yang diketahui itu titik sama vektor normal. Kalau sudah punya yang langsung gitu ya, langsung saja. Begitu. Nah, maka persamaan bidang singgung pun demikian begitu ya. Persamaan bidang singgung pun demikian. Saya lihat di sini secara geometri nanti saya tunjukkan ya, tapi ini kita lihat dulu gitu persamaannya seperti apa. Nah, maka persamaan bidang singgung di sini sebentar. Bentar ya, iklan dulu. Beberapa detik iklannya. Dah. Nah, maka persamaan bidang singgung juga karena dia merupakan persamaan bidang ya, sama persis ada 2 hal yang harus diperoleh begitu. Yang pertama titik. Nah, dan titiknya ini merupakan titik singgungnya gitu. Titik singgung kita sebut sebagai P0 juga, X0, Y0, Z0 gitu. Dan kemudian yang kedua itu vektor normalnya. Vektor normal bidang singgung tak lain ternyata adalah grad F besar begitu. Kemarin saya sudah tunjukkan ya bahwa grad F besar itu tegak lurus dengan permukaannya. Ya, artinya tegak lurus dengan bidang singgung permukaan tersebut gitu ya. Kalau tegak lurus dengan permukaan. Nah, ini kita tahu bahwa isi dari F besar ini adalah Fx, Fy dan Fz gitu. Ya, F besar. Jadi si fungsinya harus merupakan dipandang sebagai fungsi 3 peubah gitu. Walaupun dia nanti fungsi 2 peubah, kita bisa mengubahnya menjadi seakan-akan 3 peubah ya, tinggal ditarik nanti si Z-nya gitu. Nanti akan saya contohkan perhitungannya. Nah, kalau sudah ini didapat, maka ya persamaan bidang singgung sama ya, yaitu P0P titik P yang memenuhi ini gitu. P-nya X, Y, Z. Nah, sehingga ini adalah
X min X0, Y min Y0, Z min Z0, didotkan dengan ini grad F, sorry. Ya. Grad F besar begitu. Didotkan dengan yang tadi itu, Fx, Fy, Fz itu ya. Fx, Fy, Fz. Nah, ini sama dengan 0 gitu ya. Maka ini menjadi Fx dikali X min X0 ditambah Fy dikali Y min Y0 ditambah Fz dikali Z min Z0 sama dengan 0 gitu ya. Nanti tinggal disederhanakan saja. Yang penting tuh kalau saya selalu lebih mudah mulai dari sini gitu. Jadi selalu kalau membuat bidang singgung tuh ya didotkan saja dengan vektor normalnya ya, ini didotkan dengan vektor normal sama dengan 0. Nanti langsung hitung sendiri gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ini gitu ya. Boleh juga sih, tapi saya selalu supaya ingat bahwa ternyata ketika didotkan, karena konsepnya vektor normal itu tegak lurus gitu kan ya dengan bidangnya. Jadi vektor yang ada pada bidang didotkan dengan vektor normal ya 0 gitu. Jadi mudah mengingatnya gitu. Daripada mengingat yang bawahnya langsung gitu, nanti khawatirnya tertukar-tukar, nanti Y-nya di mana, Y0 di mana gitu ya. Mungkin ya. Seperti itu. Jadi lebih senang ketika mulainya dari atas, didotkan sama dengan 0 gitu. Lebih praktis mengingatnya. Nah, ini adalah persamaan bidang singgung begitu. Jadi sekali lagi titiknya titik singgung, vektor normalnya gradnya gitu. Ya, sama persis seperti persamaan bidang biasa, hanya vektor normalnya adalah gradnya. Itu konsepnya. Ya. Nah, apa itu bidang singgung? Kita ingat kembali kalau di fungsi satu peubah ya, fungsi satu peubah kita punya yang namanya garis singgung. Gitu. Ya, kita punya kalau di sini namanya garis singgung. Gitu. Nah, kita lihat apa namanya gambarnya ya. Jadi di sini misalnya ya sebagai gambaran ya. Bentar ya. Nah, misalnya kalau di sini kan kita punya fungsi satu peubah ya. Nah, begitu. Y sama dengan Fx. Ya. Oke. Y sama dengan Fx. Nah, garis singgung di titik ini, gitu. Kita punya namanya garis singgung, gitu ya. Garis yang menyinggung, ya ini namanya X0 lah, di titik X0 gitu. Garis yang menyinggung fungsi tepat di satu titik X0 tersebut. Gitu. Nah, namanya ini garis singgung kalau fungsi satu peubah. Sekarang kalau fungsinya dua peubah, di sini kita punya namanya fungsi dua peubah. Karena si fungsinya ketika digambarkan merupakan permukaan, jadi kita punyanya bidang singgung gitu. Ya sama ya, bidang yang menyinggung permukaan tersebut tepat di satu titik gitu. Permukaan yang kita punya itu disinggung di satu titik. Nah, sebagai gambarannya seperti ini. Kira-kira ya. Kita gambarkan dulu permukaannya. Nah, mungkin permukaannya gini lah ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya permukaannya. Jadi bayangkan ada apa? Saya selalu bilang selendang terbang gitu ya, selendangnya. Nah, di titik X0, Y0 di sini ya, X0, Y0, Z0-nya tentunya di atasnya begitu. Nah, ini titik ini adalah X0, Y0, Z0 ya. X0 titik P0 tadi, P0, X0, Y0, Z0 titik singgungnya gitu. Nah, di titik ini tepat ini permukaannya berisi gitu ya. Maksudnya nggak bolong ya. Cuman ini. Jadi ini ada permukaan begitu. Nah, supaya lebih jelas begini. Ini permukaan. Tepat tadi di titik tersebut. Nah, di titik ini ya, ada bidang yang menyinggung begitu. Nah, misalnya bidangnya ini.
Saya gambarkan hanya sepotong bidangnya saja, gitu, ya, kecil. Gitu. Jadi ada kertas nempel gitu ya, ya. Tapi nempelnya hanya di titik tersebut, gitu, ya. Mudah-mudahan bisa terbayang ya. Kalau permukaannya ya melengkung begitu, ada permukaannya melengkung. Kalau bidangnya ini hanya menempel di permukaan tersebut tepat di titik P0. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya, bayangan dari bidang singgung. Nah, yang kita cari itu ya ini, si persamaan bidangnya ini. Kita diberikan persamaan permukaannya, kemudian di satu titik, carilah persamaan bidang singgung tersebut. Begitu. Ya, di mana kalau di fungsi satu peubah, kita punya turunan, itu gradiennya gitu kan ya. Kalau di sini, M, nah, M itu gradien dari si garis singgung ini adalah turunan dari F aksen di titik X0 gitu kan ya. Jadi digunakannya begitu. Nah, kalau di sini sekarang ini yang kita punya grad ini. Jadi saya gambarkan ya mungkin gini lah ya. Atau jangan pakai itu. Warna biru. Nah, bayangkan yang tegak lurusnya nggak tepat ke atas gitu ya ke sini. Nah, ini tegak lurus dengan bidangnya gitu. Nah, ini adalah si grad F, dan grad F itu kan turunan juga ya isinya. Nah, inilah grad F-nya. Jadi vektor normal gitu ya. Vektor normal dari bidang singgungnya. Di mana isinya kan turunannya Fx, Fy, Fz gitu. Nah, seperti itu grad F-nya. Baik, gambarannya seperti ini secara geometrinya. Ada pertanyaan dulu enggak? Bisa dipahami? Halo. Hai. Tidak ada suara. Apakah ada yang mendengarkan saya? Iya, Bu, dengar, Bu. Nah, oke. Dengar ya. Ada yang mau ditanyakan? Baru 2 slide nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau tidak ada? Bisa langsung ke contoh soal ya. Iya, Bu, belum ada. Belum ada. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat begitu ya. Sekarang bagaimana mencari persamaan bidang singgung. Oke, kita lihat. Contoh. Nah, tadi pokoknya titik singgungnya biasanya sih dikasih ya. Kalau titik singgung. Pasti selalu, hampir pasti yang tidak dikasih itu ya tadi vektor normalnya, yaitu gradnya ya. Berarti kita harus cari gitu. Contoh nomor 1, tentukan persamaan bidang singgung fungsi. Ini fungsinya ya yang harus dicari. Ini permukaan ya berarti ya. 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Begini. Di titik P, ya sebetulnya ini P0 gitu ya. Cuman ya biasanya ya P. Yang tadi saya notasikan di persamaan umumnya ini sebetulnya P0 gitu ya. 1,1,2. Nah, disuruhnya carilah persamaan bidang singgung di titik ini. Ya, titiknya berarti dikasih ya. Sekarang kita tinggal mencari vektor normalnya. Dalam hal ini adalah grad F-nya. Nah, tapi yang kita punya ini F kecil. Ingat, agak sedikit ada perbedaan antara F kecil dengan F besar. Kalau F besar itu fungsi F kecil yang sudah dianggap sebagai fungsi 3 peubah. Begitu. Perhatikan bahwa di sini saya punya Z. Z itu kan Fxy ya. Berarti Z sama dengan Fxy. Itu adalah Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat gitu. Ini fungsi 2 peubah begitu. Nah, supaya dia seakan-akan menjadi 3 peubah, saya tarik si Z-nya ke sebelah kanan. Sebetulnya boleh ya mau si X dan Y-nya yang ditarik ke sebelah kiri juga boleh. Cuman supaya kesamaan seperti apa yang ada di buku begitu, yang ditarik itu si Z-nya. Jadi kita punya 4 min X kuadrat min Y kuadrat min Z sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi yang seakan-akan dianggap sebagai fungsi 3 peubah gitu, sudah berupa F, X, Y, Z gitu. Ya, F besar.
Yang tadinya fungsi 2 peubah, Z sama dengan, sekarang kita ubah menjadi seakan-akan fungsi 3 peubah. Ya sama ya, ketika kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat, ini kan satu peubah. Kalau saya tarik aja misalnya Y kuadrat ini sama dengan 0. Nah, ini seakan-akan menjadi fungsi 2 peubah gitu. Hanya itu saja triknya lah ya, langkahnya gitu. Nah, setelah itu baru kita cari gradnya. Berarti vektor normalnya ya, grad F-nya. Nah, ini sudah menjadi F gitu. X, Y, Z ini tadi ya. Oke, sama dengan lah. F, X, Y, Z sama dengan 0 gitu. Ya, maka kita punya vektor normal bidang singgungnya, tak lain adalah ini. Itu adalah vektor berapa? Turunin terhadap X. Ya, boleh. Fx, Fy, Fz gitu. Apa ini? Min 2x, min 2y, 1, min 1 Oke. ya, Bu? Betul. Min 2x, min 2y, min 1. Nah, begitu. Nah, maka sebetulnya ya, kalau fungsinya berapa? 2 peubah begitu ya, disajikannya secara eksplisit gitu, Z sama dengan sekian seperti di soal ini, maka sebetulnya grad F besar, mana tadi saya tulis begini dulu ya. Di sini sebagai catatan gitu ya. Grad F besar itu ketika kita punya awalnya fungsinya kan 2 peubah saja, Z sama dengan Fxy gitu kan ya. Kemudian ditarik si Z-nya menjadi Fxy min Z sama dengan 0 gitu ya. Sehingga ini kan berubah menjadi F besar gitu. F, X, Y, Z gitu sama dengan 0 ya. Maka ketika dicari grad F-nya, F besar kan isinya adalah Fx, Fy, F besar semuanya, Fz. Tapi selalu sebetulnya si F besar X itu apa? F kecil X sebetulnya, karena kan turunan dari yang ini gitu ya, diturunkan terhadap X-nya kan cuma ada di sini begitu. Fy juga, F besar Y itu F kecil Y sebetulnya. Dan kemudian Fz itu selalu min 1 gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau fungsinya dinyatakan secara eksplisit, ini namanya eksplisit ya. Fungsi 2 peubahnya dinyatakan secara eksplisit, selalu vektor normal itu bentuknya begini. Fx, Fy, min 1 gitu. Selalu seperti itu sebetulnya. Ya. Beda nanti halnya kalau dinyatakan secara implisit. Kalau secara implisit tuh X dengan Y-nya tuh seakan-akan berupa apa? Gabung gitu ya, X, Y, Z-nya itu bergabung dalam satu persamaan gitu. Mungkin ada begini, XZ sama dengan Y gitu. XZ jadi dikalikan, bukan Z sama dengan gitu ya, tapi bergabung X, Y, Z-nya dalam satu persamaan langsung. Itu fungsinya dinyatakan secara implisit. Oke, balik lagi ke sini. Jadi vektor normalnya itu dia min 2x, min 2y, min 1. Kita hitung di titik itu, di titik 1, 1, 2. Maka ini menjadi vektor apa? Kalau dihitung di titik min 1, 1, 2. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. Masukin. Min 2. Min 2, min 2, min 1. 2, min 1. Oke, ini dia vektor normalnya. Ya, setelah itu langsung kita buat persamaan. Jadi, persamaan bidang singgungnya adalah, saya tadi ya, sebagaimana tadi saya katakan, lebih senang seperti ini. X min 1, Y min 1, nah, Y min Y0 kan ya. Kemudian Z min 2, didotkan dengan bidang vektor normal, yaitu min 2, min 2, min 1. Ya. Oke, saya tulis di sini. P0 atau P dikali Q gitulah ya. PQ, sorry. Q-nya X, Y, Z itu didotkan dengan grad F itu sama dengan 0 ya. Karena di sini namanya P gitu. Kalau tadi kita namakan P0 ya. Ini sama dengan 0 sehingga persamaan bidangnya boleh langsung min 2X min 2Y min Z sama dengan 2 tambah 2 tambah 2.
min 8. Min 6, sorry. Gitu. Atau ya, boleh dikali minus semuanya ya. Min 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 6. Gitu. Betul nggak ya? Kayaknya sebetul ya. 2 tambah 2 tambah 2 kan 6 ya. Ditarik ke kanan jadi min 6, begitu. Sekarang kita kalikan semua dengan minus ya, supaya enak melihatnya nggak ada minus gitu. Karena kebetulan semuanya minus. Jadinya begitu. Nah ini dah dia persamaan bidang singgungnya yang terakhir ini. Itu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Halo. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Saya. Nah, jadi sekali lagi membuat persamaan bidang singgung ya seperti membuat persamaan biasa gitu ya. Persamaan bidang biasa, kita perlu titik. Nah, di sini dikasih titiknya, titik singgungnya begitu. Kemudian vektor normal. Vektor normal apa? Yaitu gradnya gitu. Grad F besar tapi harus diingat. Jadi ketika si fungsinya dinyatakan dengan eksplisit seperti ini, Z sama dengan sekian X sekian Y gitu ya, ditarik si Z-nya supaya jadi 3 peubah gitu. Seakan-akan 3 peubah langsung kita turunkan seperti biasa terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z gitu. Ya, oke. Nah contoh kedua sekarang. Ini kan fungsinya secara eksplisit yang ini ya, Z sama dengan gitu. Nah sekarang contoh kedua kalau fungsinya dinyatakan secara implisit. 2. Ini saya ambil dari soal tutorial aja, coba ada. Ya. Nah, nomor 23. Bahkan ini semuanya secara implisit ya. Nih, tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan yang diberikan di titik P gitu. Nah, ini persamaan permukaannya tuh kan bukan Z sama dengan gitu ya. Bukan Z sama dengan, bahkan di sini X dengan Y, Z-nya bersatu gitu ya, dikalikan. Ini juga nih, bukan, memang ini Z sama dengan Z kuadrat, tapi Z kuadrat sama dengan sekian gitu. Jadi pasti ada yang harus ditarik gitu. Ini sebetulnya bebas ya, boleh menarik si Y ke kiri misalnya, atau si XZ-nya ke kanan, boleh saja. Ini juga sama, yang nomor B, Z kuadratnya boleh yang ditarik ke kanan, atau X kuadrat dengan Y kuadrat yang ditarik ke kiri gitu ya. Yang dipindah ruasnya yang mana saja, terserah. Asal harus dipindah ruas gitu. Jangan sampai tidak dipindah ruas, terus nanti pas mencari gradnya, ini kesalahan sering ya, grad F-nya, oh ya sudah, nggak dipindah ruas, jadi seakan-akan ini positif semua, jadinya ini 2X, 2Y, 2Z, nah itu yang salah gitu kan, ya bukan begitu, mentang-mentang ini positif semua, padahal beda ruas, jadi harus disimpan di ruas yang sama, gitu ya catatannya, tolong diingat harus disimpan di ruas yang sama, gitu, tidak masalah mau ke kanan ruasnya ditarik ke kanan atau ke ruas kiri begitu, karena toh nanti beda minusnya aja kan, gitu ya. Beda minusnya saja. Yang tadi saya bilang fx, fy, min 1 gitu. Ini kan sama saja kalau vektor normalnya misalnya min fx, min fy, dan 1 gitu. Ya. Jadi vektor normal kan boleh ke atas, boleh ke bawah gitu. Asalkan dia tegak lurus dengan bidang yang dimaksud gitu. Ini bidangnya, vektor normalnya boleh yang ini atau yang ini gitu. Boleh aja. Minusnya juga nggak masalah gitu ya. Asal ruasnya sama. Nah, baik, kita misalnya mengerjakan yang nomor A saja ya. Ini yang A ya. XZ sama dengan Y di titik 1, 2, 2. Oke. Bidang singgungnya ya. Yang ditanyakan, tentukan persamaan bidang singgung dari permukaannya tadi XZ sama dengan Y di titik, nah ini titik singgungnya diberikan berapa tadi, 1,2,2 ya. Nih kadang ini yang diberikan tuh XY-nya saja gitu, XY-nya saja, si Z-nya ya harus dicari gitu. Misalnya begini, dengan contoh yang sama gitu ya. Tapi misalnya saat gitu, dikasihnya tuh saat ya, saat 1,2 gitu. Nah, kalau ini kan aduh Z-nya berapa ya, masukin ke sini gitu.
ketika X-nya 1, Y-nya 2, si Z-nya berapa? Ya 2 gitu kan ya. Gitu. Jadi harus dicari, kadang harus dicari si Z-nya gitu. Si titiknya nggak dikasih lengkap gitu lah ya, hanya nilai X dan Y-nya, si Z-nya harus dicari. Gitu. Kadang seperti itu, atau dikasih lengkap begini, gitu. Titik yang 3 benar-benar di R3 langsung. Kalau yang tadi 1,2 di lantainya, itu yang dikasih titik lantainya. Gitu. Ya, baik, kembali ke sini kita kerjakan. Berarti titiknya udah dikasih ya. Sekarang persamaan mau nyari normal, tapi si permukaannya misalnya yang ditarik si Y, nggak masalah. XZ min Y sama dengan 0. Sehingga ini yang kita punya sebagai F ya. F besar, Fxy, begitu, Fxyz sama dengan 0. Ini yang kita punya. Maka vektor normal atau grad F-nya adalah apa? Turunkan. Turunkan. Halo, Z minus 1X. Bentar. Nah, substitusilah di titik 1,2,2. Sehingga kita peroleh vektor normalnya adalah 2 min 1, 1. Gitu ya. Ya, disubstitusi saja nilainya. Baik, sehingga persamaan garis singgung, bidang singgung. Persamaan bidang singgungnya, saking malesnya nulis, adalah X min X0 min 1, XY min Y0, 2, Z min Z0, didotkan dengan grad F, 2 min 1, 1. Itu harus sama dengan 0, yaitu 2X min Y plus Z sama dengan berapa? Min 2, Bu. Min 2 atau 2? 2. Langsung pindah ke kanan, 2 ya. Sip, pindah ke kanan. Kalau masih dikirim min 2, pindah ke kanan jadi 2. Nah, itu dia persamaan bidang singgungnya. Demikian ya. Mudah-mudahan dipahami. Nah, kalau di sini sekali lagi si F-nya tadi si fungsinya dinyatakannya secara implisit gitu ya. Jadi bukan Z sama dengan gitu. Jadi ya udah tarik juga gitu ke dalam satu ruas semuanya. Anggaplah itu jadi 3 peubah, fungsi jadi 3 peubah gitu. Sehingga kita punya normalnya adalah grad F besar. Begitu ya. Ada yang ditanyakan ini persamaan bidang singgung? Mudah ya saya kira. Yaitu tadi konsepnya tambahannya hanya ini normalnya. Ternyata adalah grad F besar ya. Jadi si fungsinya, si permukaannya harus dijadikan F besar dulu gitu aja. Dipahami ya? Oke. Kalau dipahami sekarang kita ke hampiran ya. Hampiran. Supaya bisa ke maksimum minimum nanti ya setelah istirahat. Hampiran. Nah, ini juga sama ya. Kenapa si hampiran ini konsepnya ada di bidang singgung begitu. Satu subbab dengan bidang singgung. Nah, karena kita lihat juga ketika di fungsi satu peubah tadi, fungsi satu peubah kita punya yang namanya garis singgung. Saya ulang lagi ya gambar yang tadi. Kita punya garis singgung, ini fungsinya misalnya seperti itu. Ini Y sama dengan Fx, gitu. Kemudian yang ini di titik X0 gitulah ya. Di X0 kita punya garis singgung. Nah, perhatikan bahwa persamaan garis singgung ya, itu atau begini. Nilai fungsi di sekitar X0 ya pada garis singgung itu mirip begitu ya. Nilai fungsi di sekitar X0 mirip dengan nilai pada garis singgung di sekitar X0. Jadi saya maksudkan begini. Nih contohnya ya, kalau di X0 mah tepat ya. Di X0 titik pada yang biru
pada kurva garis yang biru gitu dengan yang merah kan tepat sama gitu ya. Tetapi kalau di sekitar X0 di kirinya sedikit saja ya, saya berikan contoh, nah di sini sama di sini kan mirip gitu. Di sini sama di sini mirip juga gitu ya, beda lah, ada errornya tapi dikit errornya gitu. Semakin jauh dari X0 memang semakin kacau ya. Contohnya di ini sama ini kan jauh gitu ya, beda gitu perbedaannya gitu. Tetapi di sekitar X0, makanya di sekitar X0 gitu. Di sekitar X0 nilai fungsi hampir sama dengan nilai pada garis singgungnya. Saya tulis ya. Di sekitar X0 nilai fungsi ya, itu hampir sama. Nah, makanya ada kata-kata hampir, pasti ada errornya begitu, tapi mendekati gitu ya. Apa yang terjadi pada garis singgung, nilai pada garis singgung itu mendekati nilai yang berada pada fungsi gitu. Hampir sama. Dengan nilai pada garis singgung gitu. Nah, itulah kenapa garis singgung dijadikan hampiran dari fungsinya gitu. Nah, kita tahu persamaan garis singgung gimana? Halo. Persamaan garis singgung ini misalnya ini titik X0, Y0 berarti terus kan M-nya itu F aksen X0. Berarti gimana? Y min Y0 sama dengan F aksen X0 adalah F aksen X0 betul dikali X min X0. Nah, ini sebetulnya yang ini kan persamaan bidang singgung ya, yang kita kenal dengan hampiran. Ini yang kita kenal dengan hampiran, di mana ini adalah delta Y gitu ya, sama dengan F aksen dikali atau ini dy dx gitu kan. Ya F aksen boleh lah ya, F aksen di titik X0 dikali delta X gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan hampiran. Hampiran untuk perubahan nilai fungsi ya. Ini hampiran gitu. Hampiran untuk perubahan gitu. Saya tulis hampiran perubahan kalau yang ini. Kalau ditanyanya deltanya gitu maksudnya. Ya. Nah, tapi kalau dengan rumus lain yang atas itu saya bisa tulis fx kan ya, y itu fx ya. Fx y0 itu fx0 itu sama dengan f aksen x0 dikali x min x0 atau delta x ya. Saya tulis delta x saja. Delta x gitu. Nah, di mana kita punya ini adalah fx berarti adalah fx0 gitu. Ini apa namanya? Ditambah berarti kan f aksen x0 dikali ya bolehlah ini delta x-nya saya ganti-ganti ya. X min x0 supaya kalian lihat kelihatan ya. Fx x0 gitu. Nah, ini sebetulnya nilai pada garis singgung gitu. Tetapi kan tadi nilai pada fungsi itu hampir sama dengan nilai yang ada pada garis singgung. Makanya begini. Nah, gitu. Kalau kita pakai untuk nilai fungsi, ini tadi nilai pada garis singgung ya. Kalau kita pakai untuk nilai pada fungsi, makanya hampiran gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini sebetulnya begini gitu. Nah, ya semuanya cacing. Nilai pada fungsi akhirnya dihampiri juga oleh nilai yang ada pada garis singgung ini gitu. Nah, ini mah di garis singgungnya. Nah, ini juga hampiran sebetulnya kita kenal ya, ini tuh hampiran Taylor orde 1 gitu. Karena kan orde 1 sebentar. Nah, ini ya, hampiran nilai fungsi kalau yang ini ya. Hampiran nilai fungsi yang merupakan ini Dere Taylor ini ya. Kalau ada yang ingat kembali ini Taylor orde 1. Dere Taylor orde 1. Cuman dulu mungkin A gitu. Ya, FA ditambah F aksen A gitu kan, X min A gitu. Nah, ini hampiran nilai fungsi. Kalau tadi ditanyakan deltanya ya, delta F atau delta Y, kalau yang di atas ini, kalau yang di bawah ini fx-nya gitu.
Kalau yang ini perubahan, delta itu kan perubahan, nilai perubahannya berapa. Kalau yang ini hampiran dari nilai fungsinya, bukan perubahannya. Ya. Nah, yang kita tahu dengan sebetulnya ini adalah daerah Taylor orde 1, ya. Atau polinom boleh ya. Polinom Taylor orde 1. Kalau orde 2-nya ada yang masih ingat nggak gimana? Fx dihampiri oleh orde 2, berarti kan ada penambahnya gitu ya, selain fx0 ditambah f aksen 0 kali x min x0. Ada yang ingat nggak ditambah apa? Kalau orde 2, berarti di sini pangkat 2 gitu. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar deret? Lupa? Saya ingatkan. F aksen x0 per 2 faktorial. Betul, 2 faktorial itu 2 aja ya. Dikali x min x0 pangkat 2. Ya. Nah, itu tambahannya ya kalau misalnya orde 2. Ini sekali lagi ini mengulang ya, mengulang. Kenapa saya ulang dulu ini? Karena nanti supaya ketika saya bawa ini untuk 2 peubah ceritanya sama gitu. Ya, ini mengulang nih. Ini hampiran Taylor orde 2 nih. Karena nanti di yang 2 peubah juga sampai orde 2-nya gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi di fungsi satu peubah. Saya ingatkan kembali bahwa ternyata persamaan garis singgung ya, konsepnya dari garis singgung itu. Apa yang terjadi pada garis singgung di sekitar X0 itu mirip-mirip seperti apa yang terjadi pada fungsi gitu. Sehingga kalau di fungsi itu aduh susah dicari nih gitu ya si nilai fungsinya, misal begitu. Kayak misalnya kayak akar gitu kan ya. Kita punya akar 4,1 itu berapa sih gitu kan? 2 sekian lah. Nah, tapi sekiannya itu berapa kan? Oh, ini tuh di sekitar 4. Ya sudah, apa yang terjadi pada fungsi kita hampiri dengan apa yang terjadi di garis singgungnya. Nah, makanya cari dulu persamaan garis singgung di sekitar 4 gitu. Nanti dihitung untuk hampiran nilai ini tuh berapa pakai persamaan garis singgung. Nah, sebetulnya itu ya yang dilakukan. Nah, dari konsep itu muncullah ini, rumus-rumus ini gitu. Bahwa perbedaan nilai fungsi juga nilainya sekian, hampirannya. Kemudian kalau nilainya, nilai fungsi dihampiri dengan sekian. Nah, ini sebetulnya dari persamaan garis singgung nih, ya. Yang kita punya di atas itu tadi. Oh, ternyata kalau dia garis singgung nilainya segini, ya udahlah di fungsi juga nilainya segitulah kira-kira gitu. Ya. Kemudian kalau orde 2-nya begini. Ya, berkembang dari orde 1 menjadi orde 2. Baik, nah sekarang di fungsi 2 peubah seperti apa? Kita lihat. Sorry. Ketika fungsinya 2 peubah. Tadi gambar dulu ya, sama. Jadi supaya terlihat bahwa apa yang terjadi di permukaan gitu ya, itu kalau di sekitar titik singgung itu hampir sama dengan nilai yang terjadi di bidang singgung kalau di sini gitu, bukan garis singgung ya. Ya kalau di sini bidang singgung gitu. Nah, tadi permukaannya ini misalnya. Nah, ini permukaannya. Kemudian di titik ini gitu ya. Di titik ini adalah titik P0 ya, tadi saya bilang. P0, X0, Y0, Z0 gitu. Nah, ada ini bidang gitu ya, nempel gitu, bidang singgung. Ini sama. Jadi bayangkan titik di di sekitar titik X0, Y0, Z0 ini atau X0, Y0 aja ya. X0, Y0 di sini di lantai ya, di sekitar misalnya di titik ini. Oh, nah gitu di sini. Di titik ini kan sekitarnya gitu. Mau depan mau belakangnya gitu. Pokoknya di sekitar titik ini aja di lingkaran ini. Kecil, lingkaran kecil itu gitu ya. Nilai-nilai fungsi itu dekat sekali dengan apa yang terjadi di X0, Y0 gitu ya. Di fungsinya ya. Mungkin kalau secara
gambar 2 dimensi gini agak susah menjelaskannya ya. Tapi bayangkan ada kertas nempel di permukaan itu, gitu. Kertasnya hanya nempel di satu titik x0, y0, z0 di situ. Nah, tapi nilai fungsi pada kertas ya hampir sama dengan nilai fungsi pada permukaan. Gitu. Kalau di sekitar titik singgungnya itu. Gitu. Jadi perbedaannya hanya kecil sekali, errornya kecil sekali. Gitu. Makanya digunakan sebagai hampiran. Mencari nilai fungsi di sekitar x0, y0 itu hampir sama seperti mencari nilai pada bidang singgungnya. Makanya saya tulis juga kata-kata yang sama seperti di sini mungkin ya. Jadi di sekitar x0, y0 ya, nilai fungsi atau nilai pada permukaan gitu saja ya. Nilai pada permukaan, ya kalian mengerti lah ya maksudnya nilai pada permukaan tuh ya ini ya di titik ini hampir sama dengan nilai pada bidang singgungnya. Gitu. Kalau tadi garis singgung, kalau sekarang bidang singgung. Gitu. Nah, jadi persamaan bidang singgung akhirnya dipakailah untuk menghampiri nilai fungsi gitu. Nah, kita lihat sekarang persamaan bidang singgungnya tadi itu kan begini ya. Apa? X min X0, Y min Y0, Y min Y0, Z min Z0 dikalikan dengan kita pakai yang fungsinya dinyatakan dengan apa namanya? Eksplisit ya, Z sama dengan. Berarti kan ini seperti yang saya bilang, ini fx, ini fy, ini min 1 gitu kan ya tadi. Betul? Kalau fungsinya dinyatakan secara implisit, maka vektor normalnya itu. Ini, yang ini saya ingatkan kembali. Nah, ini ya. Tuh. Kalau fungsinya dinyatakan secara implisit, Z sama dengan atau fx sama dengan sekian-sekian, nah maka sebetulnya vektor normal itu ini, turunan terhadap X, turunan terhadap Y, lalu min 1 ya. Min 1-nya muncul dari mana? Karena si Z yang ditarik tadi ke kiri. Gitu. Ya. Baik, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini vektor normalnya. Nah, ini sama dengan 0. Kan persamaan bidang singgungnya jadi demikian. Gitu. Bentar. Ini sama dengan 0. Sehingga saya peroleh apa? Di sini fx dikali x min x0. Halo. Tak ada yang oh, ada sip y min y0 terus dikurang ya, dikurang z min z0 sama dengan 0 gitu. Nah, si z min z0-nya saya pindah ke kanan. Saya pindah ke kanan, tapi saya balik. Jadinya saya punya z min z0 sama dengan fx dikali x min x0 ditambah fy dikali y min y0. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hampiran. Jadi ini persamaan bidang singgung tuh kayak ternyata begini, gitu ya. Ini persamaan bidang singgung yang yang lain ya. Kalau mau pakai rumus ini langsung, oh persamaan bidang singgung ternyata langsung aja kayak gini boleh, gitu ya. Ini persamaan bidang singgung. Nah, kemudian kita lihat ini tuh delta z, gitu. Ternyata delta z itu kan ini yang terjadi di bidang singgung, gitu ya. Nah, berarti kalau yang terjadi di fungsi dihampiri dengan nilai ini, gitu. Karena hampir sama nilainya tadi, seperti yang saya tuliskan di kata-kata sini. Berarti dihampiri oleh fx dikali delta x, ini delta x ya, ditambah fy dikali delta y. Nah, gitu. Ini dia yang kita namakan dengan hampiran perubahan juga ya, hampiran perubahan fungsi. Gitu. Hampiran nilai perubahan fungsi ya, perubahan nilai fungsi sebetulnya. Kan mirip seperti yang tadi tuh ya, perubahan nilai fungsi
Bentar ya. Bentar. Oke, nah ini sama tuh ya. Jadi lihat, bisa dilihat di yang ini tuh. Ini kan tadi tuh ternyata turunan dikali delta X gitu. Tapi karena di fungsi yang ini ada dua peubah, jadi delta Z ya turunan dikali delta X, turunan terhadap X dikali delta X ditambah turunan terhadap Y dikali delta Y gitu. Ada dua gitu, ada dua komponen yang X sama yang Y dijumlahkan gitu. Ini namanya diferensial total sebetulnya, ada istilahnya ya. Diferensial total untuk fungsi dua hampiran, dua peubah gitu. Nah, sekarang kita dengan rumus yang sama, bagaimana kalau nilai fungsinya saja? Ya tinggal Z-nya aja gitu ya. Tinggal Z-nya aja disama dengankan, berarti kalau Z, si Z0-nya pindah. Ya. Z0 ditambah Fx dikali X min X0, ditambah lagi, coret-coret ya, ditambah Fy, Y min Y0 gitu kan. Nah, si Z itu, sebentar, ada paket, banyak banget iklannya ya, maaf. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan nilai Fxy gitu, dihampiri oleh nilai fungsi di titik X0 Y0. Nah, Z0 itu kan nilai fungsi di titik X0 Y0 ya, ditambah Fx, tentunya di titik X0 Y0 ya, si Fx-nya dihitungnya, dikali X min X0 ditambah Fy dikali Y min Y0. Nah, ini dia hampiran nilai fungsi untuk fungsi dua peubah. Mirip, sama tuh, kayak yang ini, kayak yang fungsi satu peubah nih. Ini dari Taylor order 1 juga sebetulnya namanya. Tuh, ya, nilai fungsi di X0 ditambah turunan kali deltanya. Ini juga sama nih. Nilai fungsi di titik X0, Y0 ditambah turunan kali delta ditambah turunan kali delta gitu. Karena ada dua turunannya, Fx sama Fy gitu. Ya, jadi ini hampiran nilai fungsi dua peubah ya, atau kita sebut sebetulnya ini Taylor tapi untuk dua peubah dan dia order 1. Nah, ada yang bisa menebak Taylor order 2-nya seperti apa? Coba. Berarti kalau order 2 gimana? Fxy dihampiri oleh halo, tak ada suara. Ya sama aja dulu gitu kan. Cuma nanti ada penambahnya pasti. Fx, X min X0 ditambah Fy, Y min Y0. Nah, baru. Tambahnya kira-kira apa ya? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Tolong dijawab ya. Jadinya apa nih? Sama kayak gini nih tadi tuh. Kalau ini kan memang turunannya cuma ada 1 gitu kan, terhadap X saja ya. Jadinya turunan kedua dibagi 2 faktorial, kemudian ininya pangkat 2 gitu. Di sini juga sama. Coba gimana? Tapi ingat turunan keduanya ada berapa? Ada 2, Bu. Masa? Ada Fx. 4. Ada 4. Apa saja? Fxx, Fxy, Fyx, Fy. Fy. Nah, itu semua. Jadi di sini begini. Fxx per 2 faktorial juga dikali X min X0 kuadrat gitu ya. Ditambah Fxy 2 faktorial juga dikali kalau yang ini X min X0 Y min Y0 gitu pengalinya.
Lalu ditambah per 2 faktorial juga dikali Y min Y0 dikali X min X0. Terakhir FYY dibagi 2 faktorial juga dikali Y min Y0 dikuadratkan. Nah, kelihatan ya polanya. Tetapi karena kita bekerja pada fungsi yang punya turunan, artinya kita bisa menurunkan begini ya, kemudian fungsinya apa disubstitusi nilainya ada gitu ya. Artinya fungsinya itu si FYX sama si FYY-nya itu kontinu. Jadi ini tuh akan sama, ini sama dengan ini. Ini juga kan sama ya, cuman dibalik posisinya aja gitu. Nah, maka karena sama, setengah tambah setengah jadinya kan 1 gitu ya. Kan 1. Nah, maka ininya hilang gitu, dijumlahkan karena mereka dianggap sebagai yang sama gitu. Bukan dianggap, memang kenyataannya sama gitu ya. Nah, maka begini akhirnya untuk menyederhanakan gitu ya. Untuk menyederhanakan ternyata cukup dikali dengan cukup diturunkan terhadap FXY saja gitu. Jadi tapi nggak dibagi 2 faktorial karena udah dijumlahkan dengan FYX yang nilainya ternyata sama gitu ya. Nah, jadi ini X min X0 dikali Y min Y0 gitu. Nggak ada dibagi 2 faktorialnya. Baru ditambah FYY saja bagi 2 faktorial juga dikali Y min Y0 dikuadratkan. Nah, ini adalah Taylor order 2 gitu. Kalau disuruhnya menghampiri nilai fungsi dengan menggunakan Taylor order 2, harus yang ini yang dipakai. Gitu. Seru ya? Panjang ya, seru. Nah, ini adalah hampiran dengan menggunakan Taylor, hampiran fungsi tentunya ya, Taylor order 2. Untuk fungsi 2 peubah. Gitu. Nah, rumus-rumusnya sudah nih ya. Jadi sekali lagi ini satu slide ini mengenai hampiran untuk fungsi 2 peubah. Kalau yang slide sebelumnya tadi hanya untuk mengingatkan supaya kita jadi lebih mudah ya, lebih mudah melihatnya sebagai satu kesatuan. Oh, ternyata sama aja kok, cuma ini adalah fungsi 1 peubah seperti ini yang sudah kita pelajari di semester 1 dan juga kemarin disinggung juga di Deret Taylor ya. Nah, sekarang kalau di sini itu adalah fungsi yang 2 peubah gitu. Konsepnya sama persis. Gitu. Ya, tapi ya ini tambahannya karena turunannya ada fx fy gitu kan terhadap x terhadap y. Jadi ditambahkan diferensial total. Kalau di fungsi 2 peubah ya 1 peubah cuman fx saja kan terhadap x aja turunannya. Gitu. Nah, baik. Coba kita akan kerjakan soal ya, contoh. Mana nih? Tutorial aja ya. Oke. Nomor 24, ini masih tentang bidang singgung yang tadi. Kerjakan sendiri aja ya. Tentukan semua titik pada permukaan ini dengan bidang singgung sejajar bidang ini. Nah, sepertinya mudah ya. Kalau sejajar itu kan normalnya juga pasti sejajar kan. Ada 2 bidang sejajar, normalnya sejajar juga gitu. Atau bolehlah normalnya dianggap sama gitu ya, boleh. Ya sejajar sebetulnya. Nah, nanti tinggal cari gradnya nih. Yang ini cari gradnya, kan normalnya gitu. Grad F besar ya, hati-hati ditarik aja si Z-nya. Grad F besarnya ketemu, dan dia harus merupakan kelipatan dari normalnya yang ini gitu. Ya. Normal bidang yang ini berapa? 1 min 1 1. Gitu. 1 min 1 1 gitu. Nah, jadi si gradnya yang ini nanti harus kelipatan 1 min 1 1 gitu. Berapa nanti titik XY-nya gitu ya. Titik pada permukaan XYZ harus XYZ berarti 3 R3 gitu ya. Titik sekian, sekian, sekian gitu. Nah, sekarang yang nomor 25. Nih, diferensial itu yang barusan ya, hampiran. Gunakan diferensial untuk menaksir perubahan nilai. Nah, berarti kalau perubahan nilai delta Z ya yang ditanya ya. Delta Z gitu. Nah, delta Z makanya saya tulisnya tadi hampiran perubahan, ada hampiran nilai fungsi ya. Ada hampiran perubahan, ada hampiran nilai fungsi. Kalau yang nomor 26 nanti
adalah nilai fungsinya nih, yang ditanya nilai fungsi, berarti hampiran nilai fungsi kalau di sini. Kalau yang di nomor ini hampiran perubahan. Oke, kita lihat yang nomor mana. Berubah dari titik P ke titik Q. Jadi awalnya di titik P, ini X0, Y0-nya nih. Yang ini X dan Y-nya. Gitu. Jadi mungkin perlu sebagai tips juga gitu ya. Yang X0, Y0 itu yang mudah dihitung. Kalau yang X dan Y itu justru yang di sekitarnya kan gitu. Ya, X dan Y itu yang di sekitarnya. Ini 0,2 dan min 0,1. Ini berpengaruh ya, sangat berpengaruh tanda minus di sini. Boleh kita kerjakan yang nomor A aja ya. Nanti yang lainnya kalian bisa mengikuti. Sama. Jadi ini X0 Y0, ini XY ya. Ini nilai X0 Y0, ini XY. Ini X0, Y0, ini X, Y. Begitu pula yang bawah ya. Ini juga sama nih. Yang susah-susah pokoknya yang ada koma-koma itu tuh XY-nya. Ya. Ini juga sama nih nanti nomor 26. Ini X0 Y0-nya 3,4. Yang ini XY-nya gitu. Ya. Berarti kan yang ditanya FXY gitu. FXY dihampiri oleh yang tadi itu. Tuh, disuruhnya orde 1 sama orde 2 lagi. Gitu kan. Jadi ya harus dicari. Baik. Kita kerjakan nomor 25A dulu ya. 25A sebentar. 3x plus y kuadrat ya, 3x plus y kuadrat pangkatnya. Ini apa kalau saya perhatikan kelas ini entah mungkin karena kalian merasa nanti juga ada rekaman diulang lagi aja deh gitu ya mungkin ya, tapi saya tidak tahu. Responnya agak kurang ya. Jadi tolong, saya senang sekali ketika kelasnya aktif. Soalnya saya tuh saya mengajar di 2 kelas kalkulus. Jadi ini yang FTSL, yang satu lagi ada kelas di FITB. Nah, kalau saya perhatikan lebih aktif kelas yang FITB gitu. Nah, saya tidak tahu kenapa gitu ya. Mungkin kenapa gitu ya? Mungkin saya tidak tahu kalau dengan Pak Denny mungkin lebih aktif. Mungkin apa karena diganti saya kok jadi nggak aktif gitu ya anak-anaknya. Apa pengen sama Pak Denny aja mungkin ya gitu. Saya bertanya-tanya. Nah, tapi mungkin salah satunya adalah karena kelas ini tuh merekam ya. Kalian berinisiatif untuk merekam sangat bagus menurut saya karena bisa diulang lagi. Nah, tapi khawatirnya ada yang merasa ya udahlah, aduh misalnya lagi males gitu ya, nanti kan ada rekamannya ya udah nggak usah memperhatikan, misal begitu, khawatirnya begitu ya. Karena kalau yang di kelas FITB tidak ada yang merekam, saya pun tidak merekam gitu ya. Jadi mereka seperti terlihat saya rasakan benar-benar ingin mengerti ketika jam kuliah itu berlangsung karena merasa tidak ada kesempatan lain untuk memahami materinya gitu ya langsung kalau dari dosen gitu ya belajar sendiri itu lain cerita ya memang harus belajar sendiri gitu cuma penjelasan dari di kelas itu hanya didapat saat itu gitu nggak ada rekaman gitu jadi terlihat aktif menanyakan kalau tidak ada yang nggak ngerti ya ditanyakan gitu kemudian ketika ditanya ya menjawab gitu ya jadi tolong ya responnya ya sering sekali saya merasa kalau di kelas ini ketika saya tanya krik dulu gitu ya. Krik baru nanti ada beberapa yang menjawab gitu ya. Oke contoh semangat contoh kita lihat tadi kita diminta untuk mencari nilai perubahan ya, hampiran dari nilai perubahan dengan fungsinya tadi itu Z sama dengan E pangkat berapa? 3X ditambah Y kuadrat gitu ya. 3X plus Y kuadrat ya. Di mana si berubah begitu ya, nilai yang ditanya itu delta Z begitu ditanyakan. Berapa hampiran dari delta Z-nya? Ketika berubah posisi dari titik P ke titik Q, di mana P-nya ini, Q-nya 0,2, min 0,1. Ya, seperti itu. Nah, kita tahu tadi delta Z itu dihampiri dengan nilai apa?
F absen delta X, Fx delta X, Oke, sip. Fy delta Y. Ya, Fx, saya tulis delta X sama delta Y-nya dengan X min X0 ya. X min X0 ditambah Fy, Y min Y0. Gitu. Oke, langsung. Fx-nya apa? Turunin. Nanti baru kita hitung di titik tersebut ya. Ini Fx sama Fy-nya dihitungnya di titik 0,0, X0, Y0 ya di sini. Jadi ini ingat kembali adalah X0, Y0, yang ini adalah X, Y-nya. Langsung aja. Fx-nya apa? Turunin. E pangkat itu, gitu kan, dikali turunan pangkatnya apa? Terhadap X. 3. Nah, oke, saya tulis di sini ya. Itu dia, kemudian saya tulis dulu aja, baru nanti dimasukin gitu. Nah, mungkin hati-hatinya adalah sebetulnya lebih lengkapnya tuh nulisnya gini ya, yang ini tuh Fx di X0, Y0 dikali X min X0 gitu ya. Jadi memang harus hati-hati sih ketika ini nih, yang ini. Ini nanti jangan dimasukin 0,2 sama min 0,1 gitu. Justru ya kita nggak tahu nilainya berapa pangkat yang itu gitu ya. Jadi mungkin harus hati-hatinya mungkin di situ aja. Saya langsung ganti dengan X0, Y0 aja ya di sini supaya tidak tertukar. Oke, yang ini diturunkan terhadap 2Y pangkat pangkat yang itu juga X. ya. Sip. Jadi saya langsung ganti begitu ya, dikali Y min Y0 gitu. Oke. Nah, maka hasilnya langsung substitusi nilai-nilainya ya. 3 E pangkat 0. Ini 0 semua ya. X0-nya 0, Y0-nya juga 0. Dikali 0,2 min 0 ditambah berapa nih di sininya? 0 semua ya. 2 kali 0 kali E pangkat 0, tapi di sininya berapa? Y-nya min 0,1 ya, min 0 gitu. Ya, nggak apa-apa, memang begitu. Ininya 0 gitu ya, si Y0-nya sih yang ngaruh di situ ya. 0. Jadi tak lain adalah berapa? Berarti nilainya kira-kira? 0,6 ya, Bu. Ini ya, 0,6 ya. Kira-kira 0,6 gitu katanya ya. Coba tolong dicari di kalkulator E pangkat 3 E pangkat 0,6 ya. Ditambah 0,6 ditambah berapa tuh? 0,01 ya. Betul? 001 atau 01? 001 ya. 01 ya, gitu ya. Jadi E pangkat 0,61 berapa di kalkulator? Kan sebetulnya kita mau nyari nilai itu, tuh ya. Kalau di Tapi Z-nya kalkulator sih, delta Z-nya, sorry. Enggak jadi. jadi 1,8 buka kalkulator. Iya, salah. Bukan nyari nilai ini mah nilai fungsi ya. Ini nilai perubahan. Jadi Z dikurang Z0 kan yang ini tuh. Ya, jadi E pangkat 0,6 plus 0,01 tadi dikurang E pangkat 0. Jadi sebetulnya ini. Gitu, kira-kira berapa gitu. Di kalkulator berapa yang ini? Delta Z-nya ini ya. Bukan nilai fungsi si ininya aja. Nah, delta Z-nya jadi 0,84. 0,8. Oke. Jadi sebetulnya nilai aslinya 0,8 gitu ya, 0, sekian, 84 ya tadi, sekian. Nah, tapi kita hampiri, makanya nilainya 0,6 gitu. Ya, ya wajar ya karena ada errornya gitu, Dan ini karena kita juga pakainya orde 1 gitu kan, polinom Taylor kalau kita sambungkan ke Taylor ya. Ini orde 1 gitu. Jadi errornya mungkin besar gitu. Kalau orde 2 ya pasti lebih kecil lagi errornya ya. Nah, ini dia nilai perubahan ya. Nilai perubahan tuh begitu. Jadi perbedaan nilai di titik ini sama di titik ini gitu. Fungsinya ini. Perbedaan nilai fungsi di titik ini sama di titik ini perbedaannya berapa? Oh, ternyata sekian gitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya.
Yang lainnya dikerjakan sendiri. Ini delta Z. Ya, sekarang kita ada yang mau ditanyakan? Dipahami yang ini? Dipahami, Bu? Paham ya? Oke, sip. Sekarang istirahat dulu deh ya. Sebelum kita nanti ngitung dulu lagi yang tadi ya, yang kalau hampiran perubahan kan udah contoh soal nomor 1 ini yang saya tulis. Sekarang nanti nomor 2 kita hampiran nilai fungsi gitu ya, pakai orde 1 sama polinom Taylor orde 2. Kita lihat nanti, kita ambil dari soal tutorial juga, tapi sebelumnya kita istirahat dulu sekitar 10 menit ya. Silahkan.